Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Kakak Edwin. Nah, teman-teman, kali ini Kakak Edwin akan sharing tentang apa saja syarat-syarat untuk mengikuti seleksi beasiswa LPDP, baik itu program reguler, afirmasi, dan juga targeted. Hampir semua itu sama persyaratannya. Nah, untuk itu, yang pertama yang teman-teman harus persiapkan adalah ijazah SD, SMP, SMA, dan ijazah terakhir, ijazah S1. Nah, jadi teman-teman sudah harus mempersiapkan ijazah ini dari sekarang, biar nanti pada saat mau daftar, teman-teman sudah punya. Begitu. Jadi ijazah asli. Begitu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah KTP dan kartu keluarga dari teman-teman. KTP dan kartu keluarga dari teman-teman sendiri. Terus KTP dan kartu keluarga dari orang tua juga. Itu harus ada. Begitu. Yang tidak punya orang tua, itu bisa minta bantuan kepada kakak. Begitu, kakak laki-laki, kakak perempuan boleh. Nah, jadi untuk yang KTP dan kartu keluarga untuk kita sendiri, itu sebelum mendaftar di akun beasiswa LPDP, itu biasanya kita update dulu atau verifikasi ulang di kantor Capil. Karena kalau kita tidak verifikasi ulang atau tidak update kembali KTP dan kartu keluarga, itu nanti pada saat kita mendaftar di akun, membuat akun beasiswa LPDP, itu dia tidak akan menerima dan otomatis akan tolak. Karena itu sistem akunnya seperti itu. Jadi teman-teman yang mau daftar LPDP harus sudah mulai verifikasi ulang. Misalnya, teman-teman mau daftar di tahun 2024 di tahap kedua yang akan dibuka pada bulan Juni ini. Nah, teman-teman sudah harus mengupdate dari sekarang, update pada tahun 2024 ini. Tidak bisa yang diupdate dari tahun 2023. Tidak bisa, harus tahun 2024 ini. Tahun pada saat kita mau ikut seleksi, begitu. Kemudian yang ketiga adalah surat rekomendasi dari kampus dan juga dari tempat kita bekerja. Nah, untuk surat yang rekomendasi dari kampus itu biasanya kita dapat surat dari fakultas. Misalnya kalau saya dulu dapat surat rekomendasi langsung dari fakultas. Begitu. Terus yang surat yang kedua, surat rekomendasi yang kedua itu nanti kita dapat surat rekomendasi dari pimpinan tempat kita bekerja. Misalnya ada yang bekerja sebagai seorang guru, dia harus minta surat rekomendasi dari kepala sekolah. Atau mungkin di yayasan, dia harus meminta surat dari para pimpinan yayasan, surat rekomendasi. Mungkin teman-teman bingung, apa sih itu isi surat rekomendasi? Nah, surat rekomendasi itu adalah surat di mana di tempat kita bekerja. Itu tentang cara kerja kita bagaimana di sana. Tentang profesionalisme kita, kita bekerja seperti apa, kualitas kita bekerja. Nah, di situ akan disampaikan, akan ditulis oleh para pimpinan. Dan juga di kampus misalnya dapat surat rekomendasi dari fakultas akan menyampaikan bahwa uh, kita punya selama perkuliahan di kampus itu seperti apa. Apakah kita mahasiswa yang aktif atau cuma mahasiswa abal-abalan? Nah, seperti itu. Jadi mereka akan merekomendasikan surat seperti itu. Dan ini sangat penting. Jadi teman-teman sudah harus mempersiapkan diri, terutama surat rekomendasi ini kadang agak sedikit sulit kita mendapatkan. Kemudian surat domisili dari tempat kita tinggal. Misalnya kita tinggal di Asmat, Papua misalnya, kita harus membuat surat domisili. Surat domisili itu juga sama surat rekomendasi bahwa kita benar-benar warga sekitaran situ. Kita benar-benar warga masyarakat di kampung itu yang akan dikeluarkan oleh
kepala kampung itu sendiri, begitu. Lalu yang kelima adalah esai. Nah, esai ini yang sangat penting sekali teman-teman. Teman-teman harus mempersiapkan esai ini baik-baik. Esai ini tentang profil diri kita. Jadi, tentang diri kita, latar belakang kita, profil kita, itu ada di esai semua. Lalu bagaimana kontribusi kita ke depan setelah lulus seperti apa, kita dari mana, tempat kita bekerja di mana setelah lulus beasiswa LPDP, apa yang kita mau lakukan untuk ke depannya. Nah, jadi di esai ini kita harus menulis sebaik mungkin. Karena ini adalah salah satu penentuan juga. Jadi dari LPDP akan melihat kita punya kualitas menulis esai ini. Ini juga sangat menentukan buat teman-teman semua. Nah, bagaimana cara menulis esainya? Apa saja topik-topik dalam esai itu? Nah, nanti di part-part selanjutnya saya akan jelaskan lebih detail lagi, teman-teman. Kemudian yang keenam adalah LOA, yaitu surat kelulusan dari kampus. Ya, LOA ini kita sudah diterima sebagai mahasiswa di universitas tersebut. Surat kelulusan itulah yang disebut sebagai LOA. Nah, jadi teman-teman harus juga mempersiapkan yang namanya LOA dari kampus. Jadi ketika teman-teman mendaftar beasiswa LPDP, kita sudah punya LOA. Seperti itu. Tapi yang belum punya LOA, tidak apa-apa. Kita daftar dulu beasiswa LPDP. Ketika kita sudah lulus di beasiswa LPDP, nanti LOA-nya kita bisa menyusul mencarinya. Seperti itu teman-teman. Lalu yang ketujuh adalah TOEFL. TOEFL ini sangat penting sekali buat teman-teman. Jadi TOEFL ini misalnya di ITP, itu biasanya yang dalam negeri ya. Dalam negeri yang ITP, untuk yang jalur reguler, yang umum, teman-teman yang jalur umum itu skor TOEFL itu sekitar 400 sampai 500 untuk skor TOEFL untuk jalur yang umum. Kemudian untuk yang keluar negeri nanti itu sekitar 600-an. Begitu. Nah, TOEFL ini makanya harus teman-teman persiapkan dari jauh-jauh hari. Kemudian untuk daerah 3T sendiri itu NTT, Kalimantan, Aceh, itu juga TOEFL, tapi TOEFL-nya tidak setinggi yang jalur umum, yang reguler. Jadi kita yang daerah 3T itu cuma 375. Nah, jadi skornya seperti itu. Nah, tapi lebih dari itu malahan lebih bagus. Itu punya peluang untuk kita bisa lolos dalam seleksi LPDP ini. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana dengan beasiswa dari teman-teman Papua, putra-putri Papua? Nah, ini yang sangat luar biasa. Beasiswa dari putra-putri Papua itu TOEFL, syarat TOEFL itu dihilangkan. Nah, nanti sesudah lulus beasiswa LPDP barulah akan diberikan kesempatan untuk kursus bahasa Inggris di Jakarta. Itu pun ketika teman-teman sudah lulus, begitu. Tapi di saat mendaftar awal, itu tidak pakai TOEFL, tanpa TOEFL. Dan ini sangat luar biasa. Jadi kita diberikan keringanan khusus untuk putra-putri Papua. Untuk itu teman-teman dari putra-putri Papua dan juga daerah 3T lainnya, Aceh, Kalimantan, NTT, jangan lupa ini tahun ini akan dibuka tahap kedua pada bulan Juni. Seperti itu. Kemudian administrasi yang terakhir adalah surat kesehatan. Jadi teman-teman juga sudah harus mempersiapkan surat kesehatan itu dari sekarang. Biar nanti pada saat mau buka akun terus mendaftar, itu teman-teman sudah mempersiapkan persyaratannya dari jauh-jauh hari. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang saya perlu sharing kepada teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan, langsung saja memberikan pertanyaan di kolom komentar. Dan juga jangan lupa like, komen, subscribe. Ya, teman-teman, jangan lupa komen ya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Biar saya juga lebih semangat untuk memberikan informasi-informasi terpenting, khususnya seputaran beasiswa LPDP. Seperti itu. Baik, sampai jumpa di puncak kesuksesan.